Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan saya ya di mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Sebelum saya memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, di sini saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa ya atas beberapa hari yang lalu banyak sekali beredar ya di media terjadi gempa di Sukabumi. Apakah kalian di sana baik-baik saja? Saya harap kalian di sana semua sehat ya dan baik-baik saja dan masih bisa menjalankan perkuliahan sebagaimana mestinya. Baik, mari kita mulai saja ya. Di sini pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang tantangan penggunaan media pembelajaran. Nah, dari judul ini pun kita bisa langsung membuat summary gitu kan. Atau tentang apa sih ini itu, berarti kan bagaimana kalian, apakah kalian memiliki kendala atau tidak dalam menggunakan media pembelajaran. Ya kan? Baik, di sini saya akan sedikit memberikan review ya tentang pertemuan-pertemuan yang kemarin gitu kan, biar kalian itu semakin melotok tentang media pembelajaran. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, media itu dapat memberikan pengalamannya atau pengalaman yang nyata dalam belajar karena mengikut sertakan seluruh indera dan akal pikirannya. Penyajian materi pelajaran pun tidak secara monoton, tetapi menggunakan media yang bervariasi dan sesuai, maka diharapkan di pertemuan kemarin itu kan ya, diharapkan perhatian anak didik akan terpusat pada pelajaran yang disajikan dan dapat membantu siswa untuk mempelajari sesuatu dengan lebih baik. Di antaranya, media sebagai alat yang bisa membantu guru dalam menjelaskan, baik menyampaikan pesan, ya kan, dan juga menyampaikan materi kepada peserta didik dalam satu waktu guru. Di sini memang gurulah yang memiliki peran penting, karena di sini memang tantangan penggunaan media pembelajaran adalah kepada si gurunya tersebut ya, karena memang anak-anak itu hanya menerima dari kita saja gitu kan, menerima hasil dari si guru menyampaikan materi pembelajaran. Misalnya tentang materinya, kalau di IPA itu ada tentang ekosistem, seperti itu ya. Nah, di pertemuan sekarang ini ada beberapa indikator dan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu menelaah tantangan penggunaan media pembelajaran. Dari sini indikatornya, mahasiswa mampu menelaah faktor penyebab tantangan internal dan eksternal, dan juga mahasiswa mampu menyusun upaya untuk meminimalkan tantangan internal dan eksternal. Mungkin nanti pun di akhir akan ada, dan di akhir perkuliahan pun saya akan memberikan kalian tugas mengenai indikator ini ya. Ya, yang saya sudah katakan tadi bahwa tantangan dalam penggunaan media pembelajaran, ya as we know ya gitu kan, kita kan sudah di abad 21. Jadi namanya penggunaan media ajar itu ya sudah seharusnya kalian sudah bisa semua gitu ya. Bahkan sebagian dari kalian pun saya lihat sudah aktif sekali gitu ya menggunakan YouTube, terutama yang kemarin ikut KM4 gitu ya, sudah sampai upload di YouTube itu sangat bisa sekali ya, menerima sekali gitu kan. Bahkan bisa dikatakan dengan adanya media YouTube gitu kan, mempermudah kalian gitu kan, bisa memberitahukan kepada kolega atau memberitahukan kepada guru ataupun kepada teman-teman yang lain gitu kan, bahwa kegiatannya itu seperti ini loh. Jadi di sini media pembelajaran pun, atau kayak contohnya YouTube gitu ya, tidak hanya sebagai media untuk kita sebagai guru menyalurkan materi atau menyampaikan pesannya gitu kan, tapi juga bisa dengan cara hasil kita, misalnya contoh kita pergi nih liburan dari Bali gitu kan, kita pun bisa menyimpan itu kan di media YouTube, agar apa, yang lain itu bisa lihat dan tahu bahwa kita itu pernah liburan ke Bali seperti itu. Nah,
Lanjut, ini ada sebuah gambar karikatur yang dimana karikatur tersebut itu adalah menggambarkan sosok guru di zaman sekarang ya, dengan media pembelajaran yang dimana itu si guru tersebut ya, bisa kalian lihat sendiri kan, senyum tulus, cerminan cinta dan dedikasi untuk anak-anak, itu kan wajah yang muda. Nah, di sini karena sudah saja terjadi regenerasi ya gitu kan, yang muda yang maju gitu. Jadi di sini seorang guru tuh harus bisa memainkan perannya, seperti ibarat kata itu guru tuh kayak artis gitulah ya, yang dimana hasil akhirnya itu menginginkan senyum wajah mahasiswa atau anaknya seperti ini, kayak senyum inilah yang harus kita jaga dan lindungi. Nah kan, kalian juga mesti ingat, karena TV juga dia sudah digital ya, karena TV sekarang tuh acaranya itu sudah kurang ya, sedikit melenceng ya. Ada yang mungkin isinya itu tidak sesuai dengan usia atau umur, ada batasan-batasan tertentu. Jadi di sini peran guru itu ya seperti itu, seperti yang di karikatur sudah tampilkan ya. Kalian sebagai guru harus senyum gitu kan, walaupun mungkin di belakang kalian itu banyak sekali beban pikiran atau beban yang, oh bagaimana nih cara saya agar bisa membuat siswa itu paham tentang materinya, bagaimana nih saya menggunakan media pembelajaran gitu kan. Itu adalah sebuah tantangan gitu kan, tantangan yang kalian hadapi sehari-hari ya. Jika membahas tentang media pembelajaran, sudah pasti tantangan yang pertama itu bisa disimpulkan adalah apa kalau menggunakan media pembelajaran, dari sumber daya manusianya. Dan juga ya, yang jelas tantangan itu dengan menggunakan teknologi pasti adalah internet atau sinyal. Karena tanpa dia atau tanpa sinyal tersebut, kita tidak bisa melakukan ya tatap muka secara daring ya, seperti halnya saya. Saya pun di sini menggunakan media pembelajaran itu secara daring, Google Classroom dan media YouTube. Akan tetapi saya pun menyadari di sini tantangannya ketika menggunakan media pembelajaran adalah dari sebagian kalian itu masih belum bisa untuk mengaksesnya secara optimal ya. Itu yang saya rasakan, dan juga ya penyampaian yang masih belum bisa optimal juga. Meskipun dari kalian sudah mulai bisa memahami gitu kan, karena mungkin tampilannya yang membuat mata kalian segar gitu kan, dan tidak monoton dengan menggunakan media pembelajaran seperti ini. Oke, di sini selanjutnya ada tipe guru dalam menghadapi media pembelajaran. Di sini guru-guru itu yang pertama ya, guru yang hanya tahu akan nama-nama media, dan juga yang kedua itu guru mengetahui nama-nama media, kegunaan media, dan alasan mengapa media itu digunakan. Dan yang terakhir, ada tipe guru yang mengetahui nama-nama media, kegunaan, alasan, dan tampil dalam menggunakannya. Kalian masuk ke dalam yang mana nih? Tipe yang mana nih? Tipe pertama kah? Tipe kedua kah? Tipe ketiga kah? Ayo, bisa di-share ke saya ya, kalian itu masuk ke dalam tipe yang mana nih? Kalau saya sendiri mungkin masih belajar ya, jadi saya di sini ya mungkin sedikit tahu ya, paling saya masuk ke tipe 3 nih. Oke, next. Yang harus diketahui guru tentang media pembelajaran. Ini penting sekali bagi kalian ya untuk mengetahui media pembelajaran, karena di sini media sebagai alat komunikasi yang dapat digunakan untuk lebih mengefektivitaskan proses belajar, dan juga fungsi media dalam rangka mencapai tujuan, situasi proses belajar, hubungan antara metode dan media pembelajaran, nilai atau manfaat media pembelajaran, memilih dan menggunakan media pembelajaran, berbagai jenis alat dan teknik media pembelajaran, usaha inovasi media pembelajaran. Nah, di sini sesuai dengan tadi indikator ya, ada dua tantangan internal dan tantangan eksternal. As you know lah ya, kalau tantangan internal itu sudah jelas dari dalam diri atau dari dalam gitu kan. Nah, di sini berarti lebih kepada tantangan si gurunya tersebut, bagaimana how to use the internet ya, or use the technology. Di sini berani memperkuat motivasi, menganggap ya itu penting namun bukan yang paling penting, mengubah cara pandang, the best. Nah, ini the best nih. Kalian sebagai guru harus mengubah cara pandang atau cara berpikir yang dari awalnya,
I think it is difficult deh, kayaknya aduh susah deh ngegunain ini. No way, kalian harus hilangkan atau rubah ya cara berpikir kalian. Kalian harus berpikir maju, open minded gitu kan, harus berprasangka baik juga pada siswa, menerima perubahan yang dinamis. Mau gak mau kalian harus bisa menerima nih, aduh males nih gunain teknologi. No, nggak boleh seperti itu ya. Di sini juga harus memperbaiki etika komunikasi. Jadi meskipun kalian menggunakan daring, tetap harus ada komunikasi. Contohnya seperti tadi gitu kan, ada pertanyaan, ada tipe-tipe guru. Nah, kalian yang mana nih? Itu kan adalah komunikasi event gitu kan. Kita nggak tahu gitu bakal dijawab apa tidak gitu kan ya oleh kalian. But there is salah satu bagian dari komunikasi. Dan kalian juga harus mengubur rasa takut, membuang rasa puas, mengubur rasa takut seperti kayak menggunakan teknologi, aduh takut gini, oh no, tidak akan membuang rasa puas, tahan dengan rutinitas tinggi, melawan kemalasan mental, terpaku pada masalah, bukan solusi, mencerdaskan peserta didik sekaligus mencerdaskan dirinya sendiri. Nah, that's. Yang terakhir pun itu memang tantangan yang saya harus akui juga ya, karena di sini saya ingin mencerdaskan kalian dan juga ingin mencerdaskan diri sendiri. Terkadang memang kita harus melawan juga kemalasan mental. Ya, karena menggunakan media daring ini kalian harus dari jauh-jauh hari gitu ya, mempersiapkan segalanya. Dan yang jelas tantangan eksternal. Tantangan eksternal itu adalah tantangan dari luar, di mana perkembangan teknologi, siswa semakin kritis, birokrasi sekolah, situasi sosial, persoalan dengan keluarga. Intinya tantangan eksternal ini lebih kepada mempengaruhi diri kita dalam menggunakan teknologi. Seperti itu ya, mahasiswa saya. Nah, mungkin perkuliahan kita cukup sampai di sini, dan jika nanti masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri saja ya. Dan juga jangan lupa di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu tolong ceritakan tantangan-tantangan kalian apa saja dalam menggunakan media pembelajaran. Ya, bisa kalian ceritakan tentang media pembelajaran kalian penggunaan Canva kah? Nah, dan mungkin berikan solusinya. Dan nanti dikumpulkan seperti biasa di Google Classroom. Sudah ada due date-nya ya. Ada batas tenggangnya. Jadi di sini saya meminta kalian ceritakan tantangan kalian atau tantangan apa saja yang sudah dilalui kalian, yang dihadapi kalian dalam penggunaan media pembelajaran dan solusinya itu seperti apa. Ya, baik, terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye.